Shalom, selamat pagi saudaraku dikasih Tuhan. Saya percaya hari ini kita mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan kita mau bahwa hari ini menjadi kesempatan emas yang Tuhan beri untuk kita memberikan hidup kita, waktu kita untuk Tuhan. Mari saya mempersilakan saudaraku untuk bersatu teduh sejenak.
menyaksikan pujian persembahan dari pemuda yang akan memberikan pujian tetap baik. Silakan para pemuda untuk maju ke depan. Sering ku bertanya, haruskah ku taat mengampuni mereka yang sakiti diriku? Teringat kasih-Mu, oh Yesus, yang tak pernah berubah sekalipun ku berulang. Dia yang mati dan menderita, begitu besar kasih-Nya bagiku yang tak sempurna. Seluruh hidupku hanya bagi-Mu, ku mau bersaksi tentang kasih-Mu. Disakiti ku tetap baik, dikhianati ku baik lagi. Meski hancur hatiku, ku kan tetap baik. Bukannya aku kuat rasa atau sakit hati tak terbiasa, tapi karena Tuhan yang mampukan, ku akan tetap baik. Sering ku bertanya, haruskah ku taat mengampuni mereka yang sakiti diriku? Tapi ku teringat kasih-Mu, oh Yesus, yang tak pernah berubah sekalipun ku berulang. Dia yang mati dan menderita, begitu besar kasih-Nya bagiku yang tak sempurna. Seluruh hidupku hanya bagi-Mu, ku mau bersaksi tentang kasih-Mu. Disakiti ku tetap baik, dikhianati ku baik lagi. Meski hancur hatiku, ku kan tetap baik. Bukannya aku kuat rasa atau sakit hati tak terbiasa, tapi karena Tuhan yang mampukan, ku akan tetap baik. Sakiti ku tetap baik, dikhianati ku baik lagi. Meski hancur hatiku, ku
kan tetap baik. Bukannya aku kuat rasa atau sakit hati tak terbiasa, tapi karena Tuhan yang mampukan, ku akan tetap baik. Ku akan tetap baik. Puji nama Tuhan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih. Puji Tuhan, pemuda tadi sudah melantunkan pujian bagi Tuhan tentang inner healing ya, tentang pemulihan. Walaupun disakiti, walaupun dihianati, dia tidak merasa sakit hati karena tahu hidupnya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia telah memiliki gambaran yang baik di dalam Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita menyiapkan hati kita di dalam Tuhan untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi. Terpujilah Tuhan
yang teramat sangat baik. Dan kami rindu Tuhan untuk dapat menjadi penggenap daripada misi-Mu di bumi ini Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami urapan yang baru, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu hari-hari ini dan yang akan datang Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati setiap umat Tuhan yang dengan sungguh-sungguh untuk datang mencari Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, urapan kuasa Tuhan hari ini nyata. Katakan amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki bulan Agustus, di mana bangsa Indonesia akan merayakan, mengenang, dan mengisi kemerdekaan bangsa ini. Amin. Begitu juga kita yang ada di tempat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan saudara hari ini, percayalah bahwa Tuhan itu sanggup menolong hidupmu dan hidupku. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu dan hidupku. Tuhan sanggup memberkati hidupmu dan hidupku. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang tetap percaya kepada Tuhan, dia akan terus memandang Tuhan, menatap masa depan, bukan menoleh ke belakang. Karena orang yang menoleh ke belakang seringkali akan terjadi kecelakaan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau saudara sedang mengendarai motor, ya, saudara meleng, nggak melihat fokus ke depan, ya, noleh ke belakang terlalu lama, ya, noleh ke belakang sebentar aja bisa celaka, saudara. Apalagi berlama-lama menoleh ke belakang. Oleh sebab itu, marilah kita meninggalkan apa yang sudah ada di belakang kita, kita mengarahkan pandangan kita ke depan, ya, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam pergumulan hidup kita, percayalah bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya. Katakan sudah selesai. Di kayu salib Tuhan sudah menyelesaikan semuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan pastikan bahwa orang-orang yang memandang Tuhan dengan penuh kerinduan, dia akan menikmati lawatan Tuhan secara luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara membaca kitab Kejadian pasal yang ke-19. Kitab Kejadian pasal yang ke-19, kita membaca mulai dari ayat 12, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Kejadian pasal yang ke-19, pasal ke-12 dan sampai ayat yang ke-26. Saya membaca ayat yang genap, saudara membaca ayat yang kecil. Begini bunyi firman Tuhan. Sudah ketemu belum? Sudah di layar, ya. Ya, oke. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. 13. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini.
Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, sebelum mereka mendesak supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakku yang ada di sini, supaya kau jangan mati lenyap karena kehujanan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah pergi di mana pun juga di bawah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya kau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar padaku dan memelihara hidupku. Tapi jika aku harus lari dari pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saat mereka itu kepadanya, baiklah dalam hari ini pun permintaanmu terima dengan baik. Yakni kota yang tanpa sebut itu tidak akan baik-baikkan. Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan itu membalikkannya lah kota-kota itu dan membalikkan, dan semua penduduk kota-kota serta semua tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara pastinya membaca dari awal nanti di rumah pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, kita fokus pada bagian ayat yang ke-26, saudaraku. Nah, oke. Kita fokus di sini. Coba Bapak Ibu, Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikuti Lot, menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam, saudara. Pelajaran menarik apa Bapak Ibu yang hari ini mungkin sudah tahu cerita ini tentang narasi bahwa istrinya Lot itu menjadi tiang garam karena ketidaktaatan. Karena dia mungkin hanya sepele menoleh ke belakang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa itu menoleh ke belakang? Sebelumnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang Sodom dan Gomora di mana Lot tinggal itu kejahatannya luar biasa. Ya, kejahatannya luar biasa. Di mana kota Sodom dan Gomora, kehidupan orang-orang di sana itu sudah amburadul. Apa itu amburadul? Ya, mereka sukanya pesta pora. Mereka mulai ada keganjilan dalam perilaku. Ya, perempuan suka dengan perempuan. Boleh nggak? Perempuan suka dengan perempuan. Laki-laki suka dengan laki-laki. Boleh nggak? Tidak. Nah, saudara, itu menjadi bagian keluarga besar Sodom dan Gomora.
ada banyak penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga di situ terdengar, bukan berarti Tuhan tidak mendengar, sampailah ke telinga Tuhan yang maha kuasa, saudaraku. Sehingga apa? Tindakan Tuhan untuk yang diperbuat oleh orang-orang Sodom dan Gomora adalah akan memusnahkan mereka. Tapi di situ ada keluarga Lot, saudaraku, di mana Lot pada waktu itu masih lempeng, katakan lempeng, ya, masih lempeng itu masih lurus, masih benar, dia tidak terkontaminasi dengan lingkungannya, dia masih taat kepada Tuhan, dia masih menjadi orang baik. Kalau saudara membaca bagian dari ayat 27 ke berikutnya sudah berbeda. Tapi kita fokus pada waktu Lot masih lempeng, masih benar, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Ketika Lot masih benar, di situ Tuhan punya perhatian khusus terhadap Lot, satu orang. Tapi imbasnya kepada keluarganya dan calon menantunya. Lot punya istri satu atau dua? Satu, ya. Terus punya anak 2 perempuan dan calon menantu yang mau menikah. Masih calon, saudara, ya, bertunangan mereka. Nah, dianggap bahwa Lot ini benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menolong Lot. Dan Tuhan juga memperhitungkan siapa-siapa yang ada di sekeliling Lot, di belakang Lot, yaitu pasangannya, istrinya, anaknya, dan juga calon menantunya. Firman Tuhan berkata, satu orang bertobat di tengah-tengah keluarga akan berdampak kepada seisi rumahnya. Diselamatkanlah seisi rumah. Kenapa? Karena ada satu orang yang bertobat di sini mempengaruhi kehidupan. Itu tergantung respon orang-orang yang ada di sekelilingnya, saudara. Karena di sini surga itu tidak gandengan, bukan model tergandeng, ya. Tidak bisa suami itu, tolonglah Tuhan, ya, aku ingin mengajak istriku ke surga. Tolonglah Tuhan, aku ingin mengajak suamiku ke surga. Tidak bisa. Pertanggungjawabannya masing-masing. Jadi sepasang suami istri yang sepakat untuk percaya kepada Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Begitu juga ketika keluarga ini mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan, maka anak-anaknya akan menjadi selamat. Katakan selamat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Lot di situ punya kenangan, punya sejarah, punya kesuksesan, ya, di kota tempat dia tinggal. Jadi ada banyak hartanya, ada banyak kekayaannya, saudaraku. Ada banyak kenangannya di situ. Tapi karena di situ Sodom dan Gomora sudah melebihi ambang batas. Melebihi ambang batas itu titik kulminasinya, ya. Sudah sampai titik puncak bahwa itu tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, Lot pun akan terbawa arus. Makanya Lot diselamatkan beserta keluarganya. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Tuhan mengutus malaikat, 2 orang malaikat di situ, ya. 2 orang malaikat kalau dipandang, ya, seperti cerita-cerita legendaris, mitos-mitos bahwa para malaikat yang menampakkan diri itu good looking, ya, good looking. Dan di situ ketika mendatangi rumah Lot, ya, orang-orang Sodom dan Gomora mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar mendatangi rumah Lot untuk apa? Untuk memakainya. Kata memakai di sini bukan memakai seperti yang kita pakai biasa, tapi untuk menggaulinya, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, kelihatan sosok 2 orang laki-laki. Orang-orang Lot tertarik, bahkan ditawari oleh Lot. Anakku 2 perempuan, belum pernah disentuh oleh laki-laki. Ambil saja anakku, sampai dikorbankan anak perempuannya yang mau menikah. Bayangkan, saudaraku, Lot begitu
menghormati dua utusan Tuhan ini sampai dia rela mengorbankan kedua anaknya. Kalau Bapak Ibu milih anaknya atau dua orang tamu ini? Nah, eman anakku, ya bene, biasanya orang seperti itu akan fokus kepada keluarganya, fokus kepada dirinya sendiri, ya. Tapi Lot berbeda. Ketika tahu bahwa dua orang ini malaikat utusan Tuhan, dipersilakan menginap. Oleh sebab itu di situ orang-orang kecil maupun sampai besar ingin mengambil dua orang ini untuk dipakai, kata dipakai di situ. Ya. Dipakai itu ya kalau makanya sekarang dikenal dengan namanya sodomi, berasal dari kata sodom. Ya. Oleh sebab itu laki-laki dengan laki-laki, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, akhirnya apa? Yang terjadi, orang-orang itu memaksa masuk, mendobrak pintu untuk mengambil dua orang tamu itu. Tapi di situ dua orang ini berperkara. Malaikat ini berperkara, kalau semua orang yang mau berniat jahat pada waktu itu dibutakan, walaupun melek, tidak bisa melihat di situ ada dua orang tamu itu. Nah, saudara adalah selamat, saudaraku. Dan di situ dua orang ini punya pesan kepada Lot. Pergi keluar dari sini, dari kota ini, ya kan? Karena apa? Tuhan akan menunggang balikan. Apa menunggang? Menghancur leburkan, memusnahkan. Ya, kayak Hiroshima Nagasaki waktu dibom. Dimusnahkan, ditunggang balikan, saudara. Ya. Nah, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, kira-kira yang kita pikirkan apa? Apakah kita akan segera tanggap dengan berita, informasi, perintah yang diberikan dua malaikat ini kepada kita, atau kita masih berat sekali? Aduh, gimana ya? Ya, semua yang dia miliki ada di kota itu. Kalau lari kan tidak bisa dibawa, karena hukuman itu akan segera dilaksanakan, saudara. Ya kan? Kalau Bapak Ibu sementara diberitakan, diberi info bahwa tempat ini akan meledak, segera tinggalkan tempat ini. Saudara akan segera meninggalkan tempat ini, lari atau melarikan diri, atau entahlah, atau begitu kira-kira. Ya. Demi keselamatan masing-masing tidak mempedulikan kanan kirinya. Ya kan? Istriku, wah, yang penting aku selamat. Masalah istri nanti bisa kawin lagi. Apa begitu? Ya kan? Awas gitu ya. Nah, di sini situasi begitu mencekam, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi, saudara, kalau saudara membaca hal ini, saudara akan berpikir ulang untuk mengikut Tuhan, bahwa mengikut Tuhan itu tidak gampang. Bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi, ya. Bukan hanya sekedar tepuk tangan, bukan hanya sekedar berkata Tuhan aku percaya, bukan hanya sekedar berdoa, ya. Tapi mengikut Tuhan itu penuh dengan resiko, saudara. Jadi sudah siapkah kita hari ini kalau menanggung resiko? Saya ngobrol dari hati ke hati kepada mama saya. Sekali lagi saya katakan, Ma, kita sekarang ini udah umur berapa? Kalau Tuhan panggil hari ini, apakah kita siap? Ataukah masih memikirkan hal-hal yang lain? Bukankah semua kehidupan kita ada di tangan Tuhan? Kalau Tuhan yang datang, pasti urusan Tuhan semuanya. Mama saya diam 1000 kata, 1000 bahasa, tidak menjawab, cuma menundukkan kepala. Dan saya tahu apa maksud daripada
diam itu. Artinya apa? Belum punya keberanian untuk berkata saya siap. Mengikut Tuhan bukan soal yang gampang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mengikut Tuhan dibutuhkan kesetiaan, mengikut Tuhan dibutuhkan ketaatan. Dan di sini Tuhan menolong Lot sampai diseret, digeret, dipegang. Tangan Lot dipegang, tangan istri Lot dipegang. Ayo cepat keluar. Kenapa? Lambat sekali responnya. Ingat, ya, respon yang lambat bisa menimbulkan kecelakaan, saudara. Respon yang lambat bisa mengalihkan berkat. Kenapa? Tuhan itu memberkati kita yang kita butuhkannya. Siap Tuhan, langsung bergegas. Bukan, pasti Tuhan yang mau dikasih untuk aku. Bukan begitu, saudara. Gak perlu bertanya-tanya kalau mendapatkan berkat apa itu. Nah, Lot di sini masih mikir-mikir. Mungkin karena gandengannya ini agak alot, saudara. Ya kan? Ayolah, setah. Ayolah, setah kan? Aduh, eman-eman omae, rumah mau dibawa. Gimana cara bawanya? Wedhus kambing untang ledai, sekandang penuh misalnya. Bisa? Kebun, wah ditinggalkan semua. Aduh, berapa ini kalau mau ditinggalkan, saudaraku. Nah, di sini hati mereka terganggu, tapi Tuhan mau benar-benar menyelamatkan Lot dan keturunannya, saudara. Maka di situ ditariknya lah, dikatakan. Dan di situ, saudaraku yang dikasih tahu, Lot masih mengajukan satu permintaan. Bolehkah aku tinggal di kota Zoar? Dalam keadaan terjepit pun Lot masih bikin negosiasi. Bolehkah aku tinggal sampai atau melarikan diri ke Zoar? Zoar di situ betul? Ya, Zoar. Dan di situ apa? Permintaanmu yang satu ini pun dikabulkan. Bayangkan, saudaraku, kalau orang sedang dibidik oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, permintaannya pun dalam kondisi genting seperti itu dikabulkan, saudaraku. Ya, sekarang permintaan kita sebenarnya kecil-kecilan, bukan permintaan yang besar-besar kan. Tuhan kasih aku sehat, bikin aku sembuh. Tuhan cukupkan kebutuhanku hari ini, ya, supaya bisa makan kenyang. Besok juga ya Tuhan, besoknya juga ya Tuhan, kan gitu kan. Tuhan beri aku berkat rezeki supaya aku bisa bayar anak-anak sekolah, untuk bayar-bayar kebutuhan yang lain. Itu kecil-kecil, saudaraku. Tapi bagi kita yang tidak punya uang, itu kepuasan. Ya, sebenarnya di hadapan Tuhan itu masalah sepele. Ya, permintaan kecil pun Tuhan kabulkan bagi Lot. Akhirnya mereka tinggal. Dan di situ apa? Dalam perjalanannya, istrinya Lot, Bulot. Istrinya Lot itu Bulot, masih berat hati, gak rela, ya kan? Wah, kerja capek-capek puluhan tahun tinggalkan begitu saja. Yo sayang toh, golek meneh nang kono yo angel. Kira-kira begitu mungkin ya? Mungkin, ya kan? Tetapi istri Lot yang berjalan mengikuti Lot, artinya berjalan mengikuti Lot, kira-kira ada di samping Lot apa di belakang Lot? Belakang, yang jelas mau gak rela, gandul, ya, gandul. Kalau kayak gitu kan. Nah, saudaraku, perintah Tuhan apa? Pergilah keluar dari kota itu. Ini hanya masalah menoleh ke belakang. Yang terjadi adalah menjadi tiang garam. Tiang garam itu hukuman. Tiang garam di situ sudah nggak ada manfaatnya. Garam yang sudah tidak bermanfaat mati, saudaraku, ya dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, hal yang menarik apa?
dari kisah ini. Sementara di sini berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang. Sekarang kata menoleh ke belakang sebenarnya dalam susunan kata yang teks aslinya diterjemahkan demikian Bapak Ibu. Ya. Rasa rindu. Jadi ada kerinduan yang kuat. Coba Bapak Ibu, kalau rindu itu ada rasa yang begitu mendorong, menggebu-gebu untuk apa? Kembali bertemu. Ya kan? Orang yang rindu itu pengen bertemu. Coba saudara yang tidak punya rasa kangen, rasa rindu, ya gak usah pengen bertemu. Tapi karena rindu pengen bertemu, sudah lihat. Jadi ada kerinduan, keinginan yang kuat untuk kembali, rasa rindu. Kembali, belum move on karena barang-barangnya semua hartanya ada di Sodom dan Gomora, sudah. Ya, ingin melihat sekali lagi gitu ya, noleh sekali lagi ya, menoleh ke belakang. Ya, sebenarnya longingly itu kerinduan yang sangat kuat. Ya, ada kerinduan yang sangat kuat. Apa yang sudah diperjuangkan selama ini hilang, lenyap, musnah. Artinya apa? Hancur semuanya. Masa depanku cuma tinggal, ya, melenggang kangkung, semuanya ditinggalkan. Ya, tidak rela, ya. Apakah Tuhan akan mencelakakan Lot dengan keluarganya, istrinya? Apakah dengan meninggalkan Tuhan tidak akan beri kembali Lot dan keluarganya, sehingga istri Lot ini tidak rela meninggalkan semuanya? Padahal kota itu jelas akan dimusnahkan oleh Tuhan. Perjalanan hidup Lot dan istrinya begitu panjang. Apa yang sudah dimiliki tidak dapat direlakan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Tapi Lot tidak tercatat di situ apa yang menjadi. Lot ketika diseret, digandeng oleh dua orang malaikat itu, Lot nggak merespon, dia ngikut aja. Tapi istri Lot tidak rela. Maka yang dia ingin, aduh. Jadi menoleh ke belakang dengan kerinduan yang sangat kuat, keinginannya untuk kembali ke masa lalu, saudara. Ya, orang yang masih tidak bisa melupakan masa lalunya, seperti istri Lot, akan menjadi tiang dadap. Kalau sepasang muda-mudi yang belum menikah, ketika mengadakan hubungan dengan lawan jenis, tiba-tiba berpisah, tidak bisa melupakan masa lalunya, pikirannya, hatinya masih ada dia walaupun dia sudah pergi meninggalkan kita. Ya, kita masih berharap goyang di sana ketika melihat tenda biru, saudara. Itu artinya apa? Ketika dia akan bertemu dan menikah dengan pasangan yang baru, hati dan pikirannya masih ada di sana, belum bisa move on. Artinya apa? Sudah punya gandengan baru, tapi pikirannya masih ada yang di belakang. Itu namanya apa? Zina. Loh, parah kan? Lebih parah dari move on kan? Zina. Waduh, pacarku dulu itu jatuh, no, kalau aku mau jadi dengan dia, wow, gitu kan. Penyesalan terjadi dengan yang baru, masih mengingat yang lama. Itu namanya perzinahan rohani. Jangan berharap rumah tangganya diberkati. Sudah, move on dari perjalanan yang panjang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh, kira-kira saudara dan saya akan mengalami apa? Habis dari perjalanan yang jauh, apa yang saudara rasa?
capek, lelah, bisa-bisa drop, kondisi fisik drop, lemah, sakit. Saudaraku ya, perjalanan yang jauh itu beban pekerjaan terlalu berat, itu perjalanan yang jauh ya Pak ya. Akhirnya drop flu ya Pak ya. Iya, saudaraku. Karena apa? Beban pekerjaan, beban kehidupan, iya tidak bisa kita tanggung sendirian, akan membuat kondisi fisik kita menjadi lemah. Karena apa? Pikiran kita terus bekerja dengan keras, walaupun sepertinya nggak ngapa-ngapain, tapi suhu tubuh meningkat jadi panas. Ya, karena apa? Pikirannya berputar kencang, ya, menguras energi. Karena apa? Dipikir gak nyampe-nyampe, dipikir gak selesai-selesai. Saudaraku, coba berhenti sejenak, datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku, ya, ini aku Tuhan. Kau usah panjang-panjang, Tuhan udah tahu. Ya, Tuhan udah tahu. Kamu lelah, kamu lelah. Saya kalau datang ke tempat Tante Wawa, terkadang ketika datang tuh Tante Wawa bekerja ya, bekerja loh, walaupun diam itu bekerja, nunggu warung, ya. Nah, mulai gak enak hati dia. Bekerja tunggu warung itu, ya, bisa-bisanya loh, lelah. Nunggu yang datang, gak ada yang datang sampai jam 11, sampai jam 12, sampai jam, gak ada yang datang ya. Sampai tertidur, itu lebih bagus. Ya lebih bagus saudaraku. Kenapa? Kalau capek ya tidur aja. Ya, sudah di luar batas, masa di pas, ayolah beli, gitu kan? Nih, ayo beli. Siapa yang mau beli? Coba bayangkan Bapak Ibu, konter-konter HP. Kalau lagi sepi, pramuniaganya disuruh di pinggir jalan, ayo mampir. Kau percaya? Kalau mulai sore di deretan ini ada toko HP. Kalau mereka sepi, dia akan duduk di pinggir jalan, ayo mampir, barang baru, gitu kan? Ya, supaya apa? Laku. Lelah. Sudah ngoceh berbusa-busa, enggak ada orang yang mampir. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan seperti istri Lot ketika dia tidak merelakan masa lalunya, ya, harta bendanya yang harus dia tinggalkan, dia masih ingin kembali ke kota Sodom. Maka dia upahnya kematian. Kalau kita nggak mau mati, ya udah relakan saja saudaraku. Ya, relakan saja Isya. Kau usah dibot-boti, nah gitu. Iskiam ya. Kau usah dibot-boti, ya kan? Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ganti yang baru, saudara. Bukan berarti gonta-ganti, karena ditinggal, ya, meninggalkan, memilih yang terbaik. Kadang pilihan kita anggap terbaik, padahal itu enggak terbaik. Ya, kalau mau jujur, saya udah gonta-ganti, pilih-pilih, akhirnya ya terpaksa milih yang ini. Pilihan Tuhan yang terbaik. Pilihan kita sih yang menurut kacamata saya paling baik, tapi enggak tuh, enggak bisa jadi tuh. Nah, kembali ke sini. Perjalanan kita jauh, saudara. Kita masih perjalanan jauh. Jauh atau dekat, Pak? Benar, masih jauh. Ya, perjalanan kita masih jauh. Ya, seringkali kalau perjalanan kita masih jauh, ketika masih menjadi umur di bawah 30-an, kita mendengar kata-kata motivasi, big dream, big thing. Apa? Bermimpilah besar, berpikirlah besar. Kalau kau sudah umur di atas 50 tahun, gak usah. Kenapa? Umur 50 tahun ke atas mau ngoyo,
umur 50 tahun ke atas mau jadi direktur. Yang betul adalah bermimpilah benar. Katakan bermimpilah benar, bukan yang besar. Wah, bisa stroke saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena apa? Wah, buka warung rame, ya kan? Tiap hari pendapatan sekian, itu mimpinya besar. Tapi kenyataannya, wah, mau cari kerjaan yang gajinya besar, ya sudah lamar ke sana sini pun tidak dapat pekerjaan. Akhirnya apa? Drop. Bermimpilah benar. Nah, kalau bermimpi benar ini tanyakan saja sama Tuhan, ya. Pasti dikasih yang besar. Lebih ya toh. Kalau tanya Tuhan, gak usah mimpi besar, tapi dikasih yang besar. Percaya atau tidak saudaraku yang dikasih Tuhan? Nah, oleh sebab itu saudaraku, jangan menoleh ke belakang. Tatap masa depan kita bersama dengan Tuhan, saudaraku. Ya, ini ayat, oleh perjalananmu, Yesaya 57 ayat 10, oleh perjalananmu yang jauh engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata tidak ada harapan. Masih ada harapan saudaraku, ya, masih ada harapan. Saya begitu bergetar ketika istri saya belanja di swalayan, mau bayar gesek kok gak konek, gesek kok gak konek, gesek kok gak konek. Mas, ATM-ku sudah gak bisa, kayaknya diblokir. Kan lagi musuh pemblokiran kan, kayaknya diblokir, gak bisa dipakai, ya, transaksi sudah gak bisa lagi. Terus beberapa waktu kemudian kirim saldonya, ya, minimal saldo berapa Pak? Kalau sudah nggak bisa transaksi itu saldonya berapa? Ya itulah kira-kira soal bergetar, ya kan? Tuhan, ya Tuhan, udah nggak usah sedih. Oh gitu, ya udah, ya giliran saya sebagai seorang laki-laki sudah mulai mikir kenceng. Tuhan, uangnya tinggal segitu, nggak bisa lagi ditarik, ya Tuhan, gitu kan, cuma diam aja, cuma bisa diam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, terus diceritakan kemarin kamu pergi pulang, ya kan, tarik terus belanja, yontek dong Mas, ya aku sih ngetek. Lu kan gitu. Akhirnya apa? Supaya berpikir supaya apa? Istrinya tidak apa? Gundah gulana. Kalau melihat pasangannya gundah gulana itu gimana sih, Pak? Hah? Gimana? Sedih ya? Ikut sedih ya? Udah gak usah banyak cerita, aku tambah khawatir. Udah gak usah banyak cerita, aku tambah khawatir. Perjalanan yang cukup panjang sehingga sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata tidak ada harapan. Saya berkata sebagai seorang suami, banyaklah bersyukur. Gimana bersyukur gak ada duit? Gimana? Mulai baca Alkitab tawakun, ya ditulis template nang dinding. aku gak dia ini ngapa utek-utek bikin arsiran di buku, di kertas. Saya perhatikan sepanjang hari kok di depan nggak ngomong, nggak ngobrol. Aku mau me time. Setelah jadi kok di tembok ada kertas tulisan tangan. Dulu firman. Itu masih lebih baik daripada cek sana sini, saudara. Ya masih lebih baik tulis perkataan firman, tulis di dinding yang kelihatan supaya setiap melihat terbaca. Ya, ini cara paten, saudaraku. Mengingat Tuhan masih menolong,
masih ada harapan, ya. Engkau mendapat kekuatan yang baru mulai. Saya keluar, masuk ya. Keluar, melihat pohon pepaya. Waduh, buah pohon pepaya. Wah, saya petik tiga buah. Ya. Yang dua masih ada di terunduk. Yang satu saya masak, setelah saya masak, saya kirim ke orang-orang. Saudara, sisanya masih ada sekecil. Ya. Rupanya tanganku masih bisa berkarya, walaupun dalam kondisi nihil, saudaraku. Ya, asal mau keluar dapat jalan. Nah, masih ada harapan, mendapat kekuatan baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok Tuhan tolong lagi. Amin. Nah, saudaraku, jangan menoleh ke belakang. Oh Tuhan, ya itu sih manusiawi, saudaraku. Menoleh ke belakang itu manusiawi. Tapi kita masih punya Tuhan, saudaraku. Ya, Tuhan pasti buka jalan. Tatap hari esok bersama dengan Tuhan. Ku tahu Tuhan masih buka jalan. Ku tahu Tuhan masih buka jalan. Ku tahu Tuhan. Percayakah saudara, orang yang disayang Tuhan akan tetap dibukakan jalan walaupun semua pintu tertutup. Maklumi gitu. Oh Tuhan, gitu kan. Oh Tuhan, mau ngomong nggak bisa kencang-kencang, nanti dikira orang gila. Ya, apa? Ya bikin renungan saja, sudah tuh. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, aku percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu karena rencanamu tidak pernah gagal. Pertolongan Tuhan ada aja, saudaraku, walaupun itu mustahil. Ya, tapi Tuhan tolong hari itu sampai detik ini. Gak tahu nanti 1 jam ke depan. Ya, sampai detik ini Tuhan tolong. Ya. Tapi saudaraku yang ketika saya menemukan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, ya, yang sekarang sudah tumbuh, belumlah kamu mengetahuinya. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ketika sudah tidak dapat menolong kehidupan kita, dunia sudah gelap, ya, datanglah kepada Tuhan, maka di situ padang gurun pun akan dibuat jalan yang baru. Padang gurun itu kering, saudaraku. Ketika dalam kekeringan pun, ketika engkau datang kepada Tuhan, tidak menoleh ke belakang, aduh jatuh nol, enggak. Datang kepada Tuhan, Tuhan, kau usah panjang-panjang lah. Oh, sebut satu kata aja cukup sebenarnya. Tuhan, itu cukup sebenarnya. Tapi kan kita gak puas. Tuhan kirimkanlah aku, gitu kan. Ya aja. Sekian. Ya. Tuhan buka jalan. Walaupun apapun yang menjadi pergumulan saudara hari ini, ya, mungkin saudara gak bisa ngomong ke orang lain, ya. Saudara hanya menyimpannya sendiri. Ketika kau datang kepada Tuhan, ya, saya percaya Tuhan akan membuka jalan baru dalam kehidupan. Amin. Ya. Yesaya 57. Ini yang tadi masih ada harapan. Matius 11 ayat 26. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Ini undangan, ajakan, atau perintah. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berkat itu ditawarkan atau berikan cuma-cuma. Menurut ayat ini, Yesus memberikan solusi, diberikan secara langsung atau diberikan penawaran atau perintah. Bisa jadi perintah, bisa jadi penawaran. Marilah, bisa jadi perintah. Marilah, bisa jadi undangan, penawaran. Nah, saudaraku, lah kita punya prinsip. Lah kalau Tuhan mau ngasih aja. Gitu. Bisa nggak kayak gitu? Tuhan kalau ngasih aja. Kenapa sih harus tanya-tanya dulu? Lelah nggak kamu? Letih nggak kamu? Hati-hati saudaraku. Bisa-bisa nggak dapatkan apa-apa. Ya, mau ditawari kok nggak jawab. Kedus mana? Kalau mau ngasih aja. Ya. Nah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Kalau kita menerima undangan ini, kita tidak akan membiarkan begitu saja. Ya. Tidak akan menyepelekan. Sudah dikasih solusi loh. Ya. Siapapun saudara, ya, ketika hari-hari ini kau sedang kalut, ruwet, undangan ini berlaku, perintah ini berlaku, ya, untuk kita semua, marilah datang kepada Tuhan. Siapapun kita, ya, tidak ada jaminan yang pasti hari-hari ini. Saudara baru dengar bahwa kemarin yang harusnya terhukum bisa bebas. Mau ngomong apa? Mau naik banding bela perkara? Saya tidak salah. Saya sudah melakukan semuanya, tapi hasilnya nggak ada. Gak bisa. Dunia sudah tidak bisa menjadi jaminan. Hanya Tuhanlah satu-satunya jaminan. Marilah datang kepadaku, ya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu. Saudaraku, renungkan sejenak firman Tuhan ini. Apakah kita selama ini menerima undangan Tuhan, perintah Tuhan ini? Apakah kita senang untuk datang kepada Tuhan atau santai-santai saja? Kita mulai perbaiki di cara kita beribadah. Termasuk saya, bagaimana saya juga beribadah, saya harus evaluasi diri. Apakah saya benar-benar mencari Tuhan atau saya karena sesuatu hal supaya kelihatan rohani. Ya, ini berlaku untuk semua orang. Bahwa orang yang mencari Tuhan, perbaiki cara ibadah kita, perbaiki cara kita berspeak up, berkomunikasi, berkata-kata, perbaiki tingkah laku kita, perbuatan kita. Seringkali perbuatan kita tidak sama dengan apa yang kita katakan. Jangan harap berkat itu akan datang bertubi-tubi, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi pastikan orang yang percaya kepada Tuhan, dia dengan rendah hati datang mencari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu banyak kali menolong kita. Berkali-kali Kau menolong, tapi gak ibadah, gak nyindir saya. Fakta kok. Ya kan? Berkali-kali Kau menolong. Ibadah sekali sebulan. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Ya. Ingat firman Tuhan minggu yang lalu, ketika kebaikan Tuhan tidak bisa kita balas dengan kebaikan, maka di sisa-sisa hidupnya
akan mengalami apa? Masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Akan mengalami kesulitan. Sekarang yang gatel, seger waras, berkat bukas, lari ke sana ke sini masih bebas, sehat, muda, kuat. Tapi firman Tuhan katakan di sisa-sisa hidupnya akan mengalami kesulitan. Apakah mampu? Umur 70, nggak usah 70, 60 ke atas, sulit, susah hidupnya. Mau Pak Awas sudah berapa ya? Berapa? 70? Hah? Itu tua ya? Kayak hah? Oh belum tua, masih muda ya. Oh yang percaya, loh itu klaim toh, percaya firman Tuhan yang ngomong kok, walaupun umurku 70 lebih kekuatanku Pak Pao. Kalau sesuai umur gak iso nondi kena numpak motor masuk angin. Cekrek. Gimana? Cekrek kan? Masuk angin, keroan gitu kan. Nah, bersyukur saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat favorit sepanjang 1 bulan yang kemarin. Ya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan, aku percaya you can do all things. Engkau dapat melakukan sesuatu yang baru bagiku dan bagimu. Ya, amin. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus sudah membuka jalan saudaraku. Ya, Abraham menanti dengan sabar, dengan demikianlah ia memperoleh apa yang dijanjikan. Sabar, perlu sabar saudara. Aja pemberungsung, wong Tuhan itu nggak kena digerek-gerek. Ya kan, masa kita mau ngatur Tuhan, mau ngatur donatur. Loh, Tuhan kan donatur kita ya, suka-suka Tuhan kapan waktunya, mungkin kita hari ini ketar-ketir ya. Tapi ya percaya saja sama Tuhan. Ya, perlu kesabaran. Nah, di situ dikatakan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, tergenapi. Ya, hidup sudah ruwet, jangan ditambah umat. Pak. Ya. Nanti tidur loh Pak lama-lama. Ya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tatap hari ini, tatap hari besok, di sana Tuhan sudah menyiapkan jalan yang baru. Mungkin saudara gak percaya. Belajarlah sedikit saja percaya. Sedikit percaya yang sudah pupuk, maka kepercayaan sudah akan penuh. Dan di situ jalan yang baru akan dibuka. Mungkin saudara berharap dengan pekerjaanmu, mungkin saudara berharap dengan tokomu, tapi kau akan kecewa. Berharaplah kepada Tuhan. Walaupun sepi, masih ada saldo. Amin. Loh, yang penting kan saldonya. Kalau toko rame saldonya nggak ada, untuk apa? Amin. Kalau tokonya sepi tapi saldonya ada, haleluya. Ya, sabar. Ya, terlalu berharap. Saudaraku, itulah karya Tuhan dalam kehidupan kita, begitu juga karya Tuhan dalam kehidupan Lot dan keluarganya. Jangan seperti istri Lot yang masih berat dengan apa yang pernah dia miliki. Lupakan, tatap hari esok bersama dengan Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari
Kami masih mempercayai tangan Tuhan yang bertindak, berkuasa melakukan segala sesuatu. Kami menyerahkan hidup kami hari ini dan hari besok. Kiranya Tuhan ada di sana. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Dan hari ini kami menikmati berkat kemurahan. Kau sudah menyelesaikan dengan finishing well. Sudah selesai, sudah sempurna, excellent. Penebusanmu di kayu salib hari ini kami memperingatinya dan menikmatinya. Bahkan nyawamu sendiri kau korbankan demi untuk menebus bagian dalam kehidupan kami. Kami percaya kebutuhan-kebutuhan kami yang kecil-kecil itu Tuhan pun pedulikan. Nyawa kau serahkan, apalagi cuma apa yang dibutuhkan umatmu di tempat ini. Saya percaya Tuhan, umatmu yang percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan sudah sediakan. Tuhan perintahkan berkat itu mendatangi kehidupan umatmu. Berkat kesembuhan Tuhan nyatakan, berkat pemulihan Tuhan nyatakan, berkat jasmani Tuhan kirimkan dalam berkat nama Yesus. Bahkan apa yang tidak pernah dipikirkan, Tuhan membuat umatmu terkagum-kagum dengan pemeliharaan. Dalam berkat nama Yesus, siapkan hati kita untuk menikmati berkat perjamuan dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Bapak-bapak yang sudah mendapatkan, kita bagi berdiri. Dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di bulan Agustus saya diberi ayat firman Tuhan, Mazmur 73 ayat yang ke-23 bagian B. Engkau memegang tangan kananku. Sekali lagi, Engkau memegang tangan kananku. Seperti halnya kedua malaikat itu memegang tangan Lot, dibawa keluar dari Sodom untuk diselamatkan.
Kita percaya hari ini Tuhan masih sanggup menolong kita berkali-kali. 3 orang yang menerima firman Tuhan yang merema untuk hari ini. Yohanes 14 ayat 15. Kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Pendek. Kalau kita mengasihi Tuhan, hanya satu, nurut. Ya. Kalau saudara membaca bagian selanjutnya, apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Yang kedua, Tenanglah kamu ini, jangan takut. Matius 14 ayat 27. pendek lagi, jangan takut, Aku ini jangan takut. Tenanglah aku ini jangan. tenang. Tuhan ada di situ, jangan takut. Besok pun katakan firman itu, aku ini jangan takut. Tadi orang yang mengasihi Tuhan, ia akan menuruti segala perintah. Manut saja. Yang ketiga, Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Yeremia 33 ayat 3. pendek juga. Sesudah Jeritlah. Kalau sudah nggak kuat, Tuhan. Kalau sudah jalan buntu, kalau usah panjang-panjang, Tuhan, ini aku. Amin. Kita akan tinggi-tinggi di atas kepala. Sebelum menikmatinya, saya membacakan firman Tuhan untuk saudara. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Terima dan makanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara yang sudah menerima anggur perjamuan, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Kita percaya darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, kita nikmati berkat kemurahannya. Firman Tuhan berkata, demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawannya adalah perjanjian baru yang dimantrakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Dalam berkat nama Yesus, minumlah. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Haleluya. tinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku
mujizat itu masih ada di ini. Bahkan hari besok dan besok dan besok, dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus akan memelihara hidupmu sepanjang umurmu. Katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita sudah menikmati berkat perjamuan kudus dan juga berkat firman Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, yang penting kalau ada masalah, jangan buru-buru panik. Katakan pada diri sendiri, katakan pada jiwamu, kalau hari ini aku punya masalah, pasti aku akan terima mujizat Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menolong kita, karena itu janjinya. Mari Bapak Ibu, kepada para petugas silakan maju ke depan, kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk berkat kasih kemurahan-Mu. Hari ini kami boleh menikmati perjamuan kudus-Mu, juga firman yang boleh memberkati kami. Kami menyerahkan sisa hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami miliki Tuhan boleh menjadi perkenanan-Mu Tuhan. Hari lepas hari Tuhan akan tambah-tambahkan setiap jiwa-jiwa di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap tangan-tangan akan memberi yang terbaik bagi Engkau. Tuhan akan cukupkan dan pelihara. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Shalom. Ada sukacita hari ini. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan tempat ini, pastikan firman Tuhan dibawa pulang. Untuk apa? Untuk kita nikmati berkat kemurahan Tuhan hari-hari lepas hari. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu dapat berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Tetaplah percaya bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan tulus hati, pertolongan Tuhan akan datang bertubi-tubi. Orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, maka ganjarannya adalah kehidupan, keselamatan, dan kekayaan. Apa yang kau butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu, pasanganmu, keluargamu, rumah tanggamu, masa depanmu, bahkan seisi rumah. Berkat kemurahan Tuhan bertubi-tubi mendapat kehidupanmu. Dalam berkat nama Yesus yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Dalam berkat nama Yesus yang sedang bergumul dengan hidupnya, Tuhan menolong hari ini. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan sanggup memperbaiki kehidupanmu. Katakan